3 September 2026, jangan lupa nonton film Munafik Melawan Iblis di... Coba deh Anda bayangin ya, lobi bioskop modern itu kan sebenarnya didesain buat jadi ruang tunggu yang tenang banget. Bener, sengaja dibuat rileks dan santai kan? Iya, kayak ada aroma popcorn karamel yang khas, terus lampunya temaram, suara obrolan orang-orang yang ngecek tiket juga pelan. Sayup-sayup tuh biasanya kedengeran juga mesin espresso dari kafe di sudut ruangan. Ya, nah iya persis. Tempat itu tuh semacam zona transisi yang damai sebelum kita masuk ke dalam ruang teater yang gelap. Tapi, akhir pekan lalu di TXI Jogja City Mall, ketenangan yang udah diatur sedemikian rupa itu hancur berantakan. Hancur benar-benar dalam hitungan detik ya. Hitungan detik. Dan bukan karena alarm kebakaran, bukan karena mati lampu. Melainkan karena satu orang melangkah masuk ke dalam ruangan. Cuma satu orang, yaitu Arya Saloka. Bahan wujud energi yang masif banget di dalam satu ruangan tertutup. Benar-benar meledak. Nah, oke. Mari kita bedah ini. Di sesi bedah materi kita hari ini, kita bakal bongkar tumpukan catatan dari pendengar yang fokus bahas fenomena luar biasa di Jogja ini. Acara promosi film Munafik Melawan Iblis itu kan? Betul. Misi kita hari ini, kita mau eksplor kenapa sih kehadiran satu sosok, yaitu Arya Saloka, bisa punya daya tarik magnetis yang segitu kuatnya buat para penggemar. Apa yang sebenarnya terjadi di kepala mereka pas batas antara layar kaca dan dunia nyata itu runtuh? Tepat. Dan yang paling penting, gimana teriakan histeris di sebuah mall bisa berubah jadi strategi promosi film yang sangat mematikan. Tapi sebelum kita bahas analisisnya, coba Anda yang lagi dengerin ini putar memori sejenak. Posisikan diri Anda di sana gitu ya. Pernah nggak sih, Anda ada di satu ruangan, nunggu idola Anda, entah itu musisi, atlet, atau aktor, terus detik pas mereka muncul, jantung Anda tiba-tiba deg-degan 2 kali lebih cepat. Dan ngerasa dorongan buat teriak bareng kerumunan. Iya. Kalau Anda bisa bayangin perasaan itu, Anda bakal paham apa yang terjadi di XXI Jogja City Mall pas Arya Saloka datang. Karena dari catatan lapangan kita, awalnya suasana di sana tuh penuh sama penantian yang ketahan. Karena nunggu rombongan pemain Munafik Melawan Iblis kan? Dan nunggu itu emang bagian dari ritualnya. Ritual gimana tuh maksudnya? Jadi gini, kalau kita bicara soal psikologi massa, penantian panjang itu tuh fungsinya mirip kayak pegas yang ditekan pelan-pelan. Oh, oke. Para penggemar ini kan datang bukan sekedar iseng mampir, mereka secara sengaja ngeluangin waktu, berdiri di sana, dan ngebangun antisipasi di dalam kepala mereka sendiri. Mereka udah siap-siap secara mental ya? Benar, jadi pas objek penantian itu akhirnya muncul, ketika Arya Saloka benar-benar melangkah masuk ke ruangan, pegas itu ngelepas. Makanya reaksinya langsung ada di angka 100. Nggak ada pemanasan lagi. Masuk akal sih. Ini ibaratnya tuh kayak sebuah stasiun kereta yang sepi, yang dalam hitungan detik berubah jadi barisan depan sebuah konser rock yang riuh. Analogi yang pas banget. Iya kan? Cuma karena Arya Saloka melangkah masuk, karena deskripsi di catatannya tuh bener-bener intens. Begitu Arya Saloka kelihatan, langsung ada gelombang histeria. Terutama dari penggemar wanita ya, yang manggil-manggil nama Arya Saloka terus-terusan. Seolah-olah itu momen paling penting dalam hidup mereka hari itu. Mereka berdesakan, nyoba mendekat, sekedar buat bisa lihat muka Arya Saloka tanpa terhalang layar. Dan mereka juga minta tanda tangan kan? Itu dia. Ada satu detail yang bikin saya agak bingung sebenarnya. Mereka tuh berdesakan minta tanda tangan. Kita kan hidup di era di mana semua orang punya kamera resolusi tinggi di kantong mereka. Kenapa kertas sama tinta tanda tangan masih jadi sesuatu yang diperebutin dengan sebegitu fanatiknya? Maksudnya, tinggal foto aja kan beres. Nah, yang sangat menarik di sini adalah kenapa butuh coretan tinta kalau kita bisa ngerekam video 4K? Jawabannya ada di konsep yang namanya jangkar fisik atau physical anchoring. Physical anchoring. Gimana tuh praktiknya? Gini, foto dan video itu kan cuma ngerekam penampilan visual sang aktor. Sesuatu yang udah sering banget mereka lihat di media sosial atau TV. Tapi, selembar tanda tangan, itu bukti otentik.
bukti dari sebuah interaksi satu lawan satu. Tepat. Itu adalah jejak fisik yang nunjukin bahwa di satu titik waktu dan ruang yang spesifik di Jogja City Mall itu, realitas sang penggemar dan realitas Arya Saloka tuh sempat bersinggungan. Oh wow, jadi kayak sertifikat gitu ya, yang ngebuktiin Arya Saloka pernah ngasih waktunya khusus buat saya. Benar banget. Kertas itu berubah nilainya. Dari sekedar benda mati jadi artefak emosional. Ini validasi tertinggi buat penggemar. Mereka pengen mengabadikan momen itu dalam bentuk yang bisa disentuh. Bukan cuma digeser-geser di galeri HP. Gila, dalam juga ya. Ini menarik banget. Karena kalau kita pikir-pikir, acara Cinema Visit buat promosi Munafik Melawan Iblis ini emang sengaja nabrak rutinitas audiens. Nabrak rutinitas gimana? Ya, biasanya kan kita ke bioskop buat lihat aktor dalam wujud 2 dimensi kan, diproyeksikan ke layar raksasa. Nggak bisa disentuh, nggak bisa diajak ngobrol. Benar. Tiba-tiba, aktor utamanya nembus layar dan berdiri di sana dalam format 3 dimensi. Arya Saloka ada di depan mata mereka. Dan transisi dari 2 dimensi ke 3 dimensi ini kunci euforianya. Karena di sosiologi media tuh ada istilah hubungan parasosial. Oh, yang kita ngerasa kenal banget sama artisnya itu ya? Penggemar ngerasa dekat banget sama Arya Saloka karena tiap hari nonton karyanya di layar. Mereka punya ikatan emosional. Tapi kan hubungan parasosial itu selalu satu arah. Bener, artisnya mana tahu kita hidup kan? Betul. Nah, pas meet and greet ini terjadi, untuk sepersekian detik, hubungan satu arah itu divalidasi jadi 2 arah. Ketika Arya Saloka natap kerumunan, senyum, dan ngasih tanda tangan. Jadi ledakan emosi itu sebenarnya perayaan karena ilusi kedekatan mereka akhirnya terwujud di dunia nyata. Tepat sekali. Kalau boleh saya pakai analogi lagi nih ya. Ini ibaratnya bertahun-tahun kita cuma lihat foto menu dari restoran terkenal di internet. Kita hafal menunya, ngebayangin rasanya. Terus? Tapi pas berdiri di Lodi Mall dan lihat Arya Saloka masuk, itu ekuivalen dari akhirnya kita bener-bener nyicipin makanan itu. Layar digital cuma ngebangun rasa lapar, tapi kehadiran fisiklah hidangan utamanya. Analogi yang sangat akurat. Digital ngebangun nafsu, fisik ngasih kepuasan nyata. Dan yang lebih gokil lagi, itu apa yang terjadi setelah hidangan utamanya selesai. Ya, ini bawa kita ke fase berikutnya dari fenomena Arya Saloka ini. Mereka udah dapat validasi fisiknya. Tapi ujung-ujungnya, semua pengalaman di dunia nyata itu dibalikin lagi ke dunia maya. Gelombang reaksi di internet ya. Pasca acara tuh benar-benar masif banget. Orang-orang ngebagiin pengalaman mereka. Ada satu komentar di catatan kita yang kerasa jujur banget. Penggemar itu nulis, "Mas Arya Saloka ganteng banget sih." Komentar yang sangat lugas dan manusiawi. Sangat lugas. Tapi, jujur aja nih, di sini saya mau sedikit skeptis. Boleh kan saya dorong sedikit argumennya? Silakan, silakan. Kalau kita lihat komentar kayak gitu, rasanya euforia ini murni soal visual aja kan? Kayak, ini cuma ajang unjuk gigi ketampanan Arya Saloka di depan publik. Orang datang karena mau lihat cowok cakep. Jangan-jangan kita terlalu overanalyze sebuah acara jumpa fans standar? Keraguan yang sangat wajar. Di permukaan emang kelihatannya cuma validasi visual ya, tapi coba kita cek lagi data reaksi dari sumber kita. Komentarnya tuh nggak berhenti di sekedar pujian fisik loh. Oh ya? Ada apresiasi lain? Banyak banget. Penggemar tuh mengekspresikan rasa terima kasih yang dalam banget karena Arya Saloka mau nyempetin waktu datang jauh-jauh ke kota Jogja. Jadi ada penghargaan buat usahanya ya? Betul. Mengakui usaha figur publik buat nembus batas geografis tuh level apresiasi yang beda. Dari Jakarta ke Jogja, di tengah jadwal promosi yang pasti padat banget. Apalagi buat film sebesar Munafik Melawan Iblis ya? Bener. Ketika audiens lihat Arya Saloka hadir secara nyata, mereka nggak cuma lihat wajah ganteng. Mereka lihat seorang profesional yang benar-benar ngehargain penontonnya. Dan ini nyiptain dinamika psikologis yang kita sebut prinsip timbal balik atau reciprocity. Prinsip timbal balik? Oke, coba jelasin gimana mekanisme ini kerja. Gimana caranya rasa terima kasih ini bisa dikonversi jadi metrik kesuksesan buat filmnya. Hutang emosional, kayak ngerasa nggak enak itu. Lebih ke ngerasa dihargai. Mereka mikir, wah dia udah ngehargain kita nih, jauh-jauh datang, nyapa, ngasih tanda tangan. Sebagai respons alami, manusia kan pengen ngebales kebaikan itu.
Oke, saya mulai paham arahnya nih. Jadi ini semacam kontrak sosial yang nggak tertulis. Mereka ngerasa harus ngembalin kebaikan itu dengan cara yang paling logis buat mereka. Yaitu dengan beli tiket film Munafik Melawan Iblis. Persis. Wow, jadi ini marketing funnel ya, corong pemasaran yang brilian banget. Energi, histeria, dan rasa suka yang tadinya cuma buat personal Arya Saloka, ditransfer jadi rasa penasaran buat produknya. Dan kita nggak cuma nebak-nebak soal ini. Sumber kita ngebuktiin efek domino itu. Setelah acara, banyak yang secara eksplisit bilang di media sosial kalau mereka makin nggak sabar pengen lihat akting Arya Saloka di Munafik Melawan Iblis. Antusiasme yang awalnya ledakan emosi mengkristal jadi antisipasi produk. Gila. Makanya posisi Arya Saloka di proyek ini tuh nggak berhenti pas sutradara teriak cut di lokasi syuting. Di dunia nyata dia jadi duta, ujung tombak yang jemput bola. Pantesan industri film mati-matian pertahanan strategi sinema visit kayak gini ya. Padahal promosi digital kan bisa jangkau jutaan orang sekali klik. Sebuah trailer film di YouTube mungkin bisa ditonton 10 juta kali. Tapi itu nggak akan pernah bisa nyiptain hutang emosional sebesar senyuman langsung dari Arya Saloka di lobi mall. Bener banget. Keterlibatan langsung ini bikin audiens ngerasa ikut milikin proyeknya. Kalau balik ke pertanyaan awal, kenapa energi di lobi bioskop itu bisa meledak? Ternyata jawabannya berlapis banget. Bukan cuma kebahagiaan sesaat ya? Nggak. Secara metaforis, kehadiran fisik Arya Saloka itu kayak menyeret seluruh jagat raya dari film Munafik Melawan Iblis dan naruh itu tepat di pangkuan penggemarnya. Dan memori pertemuan itu bakal terus nempel. Tiap mereka dengar judul Munafik Melawan Iblis, yang keinget bukan cuma posternya, tapi memori manis pas mereka mencium aroma popcorn dan lihat sosok Arya Saloka melangkah masuk. Sentuhan emosionalnya udah kekunci permanen sama brand filmnya ya. Itulah kenapa interaksi tatap muka artis itu masih merajai efektivitas pemasaran. Benar, ekosistem yang sangat utuh. Oke, rasanya ini saat yang tepat buat merangkai semua gagasan kita hari ini. Kita udah bahas perubahan drastis di lobi bioskop, terus ngegali psikologi tanda tangan fisik, sampai gimana prinsip timbal balik mengubah histeria perjumpaan dengan Arya Saloka jadi antrian tiket bioskop. Dari percikan emosi di dunia fisik disebar lewat jaringan digital dan akhirnya bermuara ke kesuksesan komersial filmnya. Utuh banget. Nah, sebelum kita nutup sesi ini, saya pengen nantang imajinasi Anda yang lagi denger ini. Ini juga eksperimen pikiran dari sumber referensi kita hari ini. Oke, gimana tuh skenarionya? Bayangin Anda bener-bener ada di XXI Jogja City Mall saat itu. Anda lagi berdiri santai, terus tiba-tiba Arya Saloka berjalan tepat ke arah Anda. Apa yang bakal Anda lakuin? Ini nguji respons fight, flight, or freeze kita nih. Iya kan? Apakah Anda bakal refleks ikut teriak manggil namanya? Atau merangsek maju demi selembar tanda tangan? Atau jangan-jangan Anda cuma ngebeku di tempat, nggak bisa ngomong, dan diam-diam ngangkat HP buat ngerekam? Kebanyakan orang nggak tahu pasti reaksinya sampai kejadian beneran sih. Sangat benar. Dan ngomong-ngomong soal ekosistem digital tadi, sumber referensi kita hari ini yaitu dari channel Motivasi Daufit, itu sengaja ngelempar pertanyaan tadi dan minta penonton nulis jawabannya di kolom komentar. Oh, pinter banget tuh buat engagement. Banget. Kreatornya ngasih call to action yang jelas. Dia ngajak audiens buat menekan tombol like, komen, share, dan subscribe di channel Motivasi Daufit. Dan nyalain loncengnya juga kan pasti? Pasti dong, biar audiens nggak ketinggalan cerita-cerita seru seputar Arya Saloka dan film Indonesia lainnya. Kalau dibedah dari sisi analitik, ajakan kayak gitu tuh instrumen vital banget. Interaksi fisik Arya Saloka di mall nggak berhenti di situ aja, tapi ngasih makan mesin konten digital yang jauh lebih besar. Biar euforianya nggak cepet padam ya. Jadi, acara meet and greet yang cuma sejam 2 jam di dunia nyata bisa nyiptain obrolan berhari-hari di internet. Fenomena Arya Saloka ini benar-benar jadi jembatan kokoh antara dua dunia itu. Luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, buat nutup eksplorasi kita hari ini, ada satu hal mendasar yang bisa kita renungin dari kehebohan di mall ini. Ada kalimat hikmah terakhir buat pendengar kita?
koneksi yang nyata, akan kehadiran fisik yang benar-benar bisa dirasain, ternyata tuh nggak pernah pudar oleh canggihnya teknologi. Antusiasme yang meledak-ledak terhadap sosok Arya Saloka ngajarin kita pelajaran penting. Bahwa sebuah karya seni, sehebat apapun diproyeksikan di layar raksasa, ujung-ujungnya selalu butuh kehangatan interaksi manusia di dunia nyata untuk bisa benar-benar hidup, bernapas, dan menetap abadi di dalam hati para penontonnya. Wow, pemikiran yang sangat indah. Teknologi emang bisa mendistribusikan gambar ya, tapi cuma kehadiran manusia yang bisa mendistribusikan emosi. Tepat sekali. Dan dengan pemikiran itu, kita kembali ke gambaran lobi bioskop yang kita bahas di awal. Lain kali, pas Anda ngelewatin lobi bioskop yang sepi dan nyium wangi popcorn, mungkin Anda bakal senyum-senyum sendiri. Karena udah tahu rahasianya ya. Oke, terima kasih udah nemenin saya membedah materi di sesi Deep Dive hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel Motivasi David. Dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.